Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua. Hari ini di pertemuan kedua ya, di fisika 2, kita akan bahas terkait hukum kolom. Di pertemuan pertama kemarin kita saya sudah kenalkan ya terkait hal-hal yang akan kita pelajari dalam satu semester depan. Nah, yang untuk materi pertama itu yaitu hukum kolom. Oke, apa sebenarnya hukum kolom? Kita tahu bahwa di sekitar kita, gitu ya, kita bisa melihat fenomena yang di mana di situ ada suatu elektrostatis ya, atau di situ ada muatan listrik. Seperti contoh yang di gambar sebelah ini yang ini sisir ya, sisir rambut. Kemudian ada apa potongan potongan kertas ya. Kemudian setelah sisir itu kita pakai ya, menyisir rambut kita, itu kita coba untuk dekatkan eh, ke kertas-kertas itu akan ternyata kertas itu akan eh, seperti nempel gitu ya, ada magnetnya. Nah, disitulah itu terjadi fenomena apa elektrostatis atau listrik statis. Kemudian contoh gambar yang ini juga ini terkait elektrostatis. Kemudian ini monitor ini juga di layar monitor laptop ataupun komputer ya, itu kita akan merasakan kalau jari kita ya, tangan kita, jari kita dekatkan di monitor layar monitor komputer kita, itu akan terasa seperti ada yang apa ya, seperti ada ya terasa ada yang seperti ada seolah-olah ada yang menarik gitu ya, menarik. Apalagi kalau kita dekatkan bulu-bulu kita ya, didekatkan itu akan lebih kerasa lagi, bulu kita akan mendekati yang awalnya mungkin bulunya apa ketiduran gitu ya, maka kalau didekatkan akan berdiri semua dan mendekat ke layar monitor seperti itu. Itu contoh-contoh dari fenomena elektrostatik di antaranya. Ya, masuk slide berikutnya. Nah, secara empiris ya, setelah dikenal sudah lama sekali ya, bahwa dikenal oleh ilmuwan tentunya bahwa ada beberapa bahan seperti karet dan kain yang dapat menarik objek-objek ringan. Ya, seperti yang contoh tadi di sisir dengan potongan kertas kecil-kecil itu. Nah, itu contoh. Satu contoh. Kemudian sifat bahan yang seperti itu kemudian diistilahkan sebagai electric charge. Itu istilahnya, langsungnya. Atau dalam bahasa Indonesia sebagai muatan listrik. Nah, ada dua jenis ya, muatan listrik itu, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, di sini ada diilustrasikan sebuah gambar ya, ada gelas, kaca, di sini gelas atau kaca. Kemudian ini ada muatan-muatan listrik. Ada plus, ini ada plus, ya.
Ini kalau sesama plus gitu, dia saling tolak menolak. Gitu. Kalau ini plus, ini minus, maka akan tarik menarik. Itu sifat dari muatan listrik. Nah, di sini yang plus dan minus tadi atau plus dengan plus itu dijelaskan di sini di surat ini. Jadi pengamatan lebih jauh menunjukkan bahwa bahan yang berbeda jenis ya muatan positif dan muatan negatif atau misalkan muatan negatif dengan muatan positif akan saling tarik menarik. Gitu. Sedangkan bahan yang sejenis ya plus dan plus atau minus dan minus sejenis saling tolak menolak. Ya seperti kita manusia ya kalau dengan lawan jenis ya cowok dengan cewek gitu, itu pasti akan memiliki ketertarikan. Nah itu gampangnya ya seperti itu ya. Dan fenomena itu ternyata banyak kemiripan dengan hubungan manusia antara yang sejenis atau yang tidak sejenis. Kemudian satuan muatan dinyatakan dengan kolom. Tulisannya coulomb. Peraturan B coulomb atau dibacanya kolom. Biasanya satuan muatan ini disingkat dengan huruf kapital C besar. Ya. C besar. Nah, ini di gambar ini, di gambar di samping ini adalah mengilustrasikan bahwa ketika ada muatan positif dan negatif, maka dia akan tarik menarik gitu kan. Dan ini kalau di yang awalnya mungkin muatan ini tuh digantung kan satu dengan yang lain ini. Ini awalnya mungkin lurus kan pastinya kalau digantung seperti ini gitu di sini plusnya awal mula-mulanya. Kemudian yang minus juga digantung pasti tegak lurus ada bidang di atas ini. Jadi di sini awalnya. Nah ketika didekatkan gitu atau dikasih muatan gitu ya, dengan muatan yang berbeda, maka akan terjadi reaksi seperti ini antara positif dan negatif di sini tarik menarik. Jadi posisinya menjadi seperti ini. Jadi talinya serong ke sini ya, yang ini juga ke sini saling mendekat. Kemudian ketika sesama negatif, ya, dia saling tolak menolak. Ini misal awalnya lurus gini ya di sini, yang satunya di sini kan. Padahal dia awalnya dekat, tapi ketika dikasih muatan yang sejenis maka dia akan menjauh. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga ini sesama plus, sesama positif, misal sesama cowok gitu ya. Nah, itu saling menjauh. Kalau ini tadi cowok dengan cewek saling mendekat, dekat-dekat. Nah itu apa? Ini nih apa? Ini karakteristik dari muatan listrik itu juga apa ya? Bisa dibilang bahasa Arabnya sunatullahnya seperti ini gitu. Jadi manusia pun juga gitu. Sunatullahnya seperti itu. Positif dengan negatif yang muatan listrik akan saling menarik. Itu juga untuk manusia cowok dengan cewek ya pasti ada ketertarikan. Kalau nggak ada ketertarikan, nah itu tuh yang nggak normal, abnormal. Oke, kita lanjut di next slide. Nah, kolom memformulasikan gaya tarik atau gaya tolak ya antara benda yang bermuatan sebanding dengan besar muatan masing-masing benda. Nah, jadi sebanding itu maksudnya gini. F ini adalah gaya. Q1, Q2 ini adalah muatan. Ada dua muatan gitu ya. Dinamakan di sini
Muatan pertama itu dinamakan Q1, muatan kedua dinamakan Q2. Nah, dua muatan ini jika dikalikan gitu ya, dia akan nilainya sebanding dengan gayanya. Sebanding ini maknanya ketika muatannya semakin besar ya, besar muatannya semakin besar, misalkan ditambah gitu, maka F-nya juga semakin besar gitu. Itu namanya sebanding. Kalau Q-nya kedua-duanya atau salah satunya lebih kecil gitu, maka gayanya juga pasti lebih kecil. Nah, itu namanya. Nah, kemudian yang berbanding terbalik ya. Ini hubungan antara gaya dengan jarak, ya, jarak kuadrat. Jadi hubungan antara gaya dengan kuadrat jaraknya itu berbanding terbalik. Apa maknanya? Jadi maknanya gini, ketika berbanding terbalik itu berarti misalkan jaraknya semakin dekat, gitu ya, atau semakin kecil. Kalau semakin kecil jaraknya, maka gayanya akan semakin besar. Dan itu berkali-kali lipat dari kuadratnya ini. Berarti kan misalkan 2 kali lipat gitu ya, 2 kali lipat jaraknya didekatkan. Bukan lebih jauh ya, berarti kalau lebih besar 2 kali lipat lebih besar jaraknya, berarti menjauh ya. Jarak ini maksudnya jarak antar Q1 dan Q2 ini. Kalau semakin dijauhkan gitu kan, maka jaraknya kan makin besar. Misalkan 2 kali lipat tadi ya, maka F-nya maaf. Jadi gini, jika gayanya 2 kali lipat gitu ya, 2 kali lipat lebih besar gitu, maka ininya jaraknya itu makin lebih kecil, gitu ya sebaliknya. Atau jadi R-nya diperbesar gitu ya, semakin menjauh gitu. Entah Q1 dengan Q2 dijauhkan semakin jauh, maka R-nya semakin besar. Misalkan 2 kali gitu ya, 2 kalinya. Berarti kan 2 kalinya dari kuadrat itu kan F-nya berarti semakin kecil, gitu. Semakin kecil sebesar akar kuadratnya berarti. Gitu. Artinya gitu. Jadi semakin kecil. Nah, lalu ada pengaruh medium tempat benda berada juga. Nah, apa? Yaitu disimbolkan dengan huruf K. K ini adalah representasi representasi pengaruh dari medium. Medium ini kan kalau di muatan listrik itu yang paling banyak biasanya kalau di elektronika ya, bahan-bahan seperti ruang nanti ada koefisien K itu. Nah ini seperti ini. Nah konstan K ya yang menyatakan pengaruh medium atau ada dikaitkan dengan besaran bisnis yang disebut dengan istilah permitivitas atau istilah asingnya permittivity. Nah disimbolkan dengan huruf K kecil ya. Sini K sama dengan 1/4 pi epsilon. Itu simbol epsilon yang ini bacanya epsilon. Ini kan pi ya. Kalau lingkaran itu pasti menggunakan simbol pi. Oke, lanjut. Jika medium berupa ruang bebas ya, free space, bisa dipahami secara sederhana sebagai ruang hampa di sini.
Nah, tadi saya suruh ruang hampa, atau ruang hampa itu vakum, nggak ada udara gitu ya. Maka permitivitasnya disimpulkan dengan epsilon 0. Nah, kemudian konstanta K di ruang hampa itu nilainya K sama dengan 1/4 kali P kali epsilon 0. Nah, nilai epsilon 0 itu merupakan ketetapan ya, suatu nilai konstanta. Ya, sudah ditetapkan segitu, yaitu 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat Newton per Newton meter kuadrat. Itu satunya, jadi kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Kalau per pangkat 1 itu satuannya yang ini -1, -2, ini berarti posisinya berada di bawah sebagai penyebut. Jadi kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Yang ini berada di bawah. Jadi epsilon 0 itu ketetapannya ya segini, ini nggak pernah berubah gitu ya, udah konstan. Kemudian untuk K tadi kan, nah rumusnya ini ya, maka nilai K sendiri itu ini simbol seperti ini tuh mendekati ya, nilai pendekatan yang tidak fix ya, tapi ya kurang lebih segini lah. Jadi ilmuwan yang telah menemukan itu telah ditetapkan bahwa K itu nilainya mendekati 8,99 ya. Ya hampir 9 lah, kurang 0,1. Itu 8,99 kali 10 pangkat 9 kan, dengan satuan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Satuannya terbalik dengan epsilon 0 tadi, karena kan epsilon 0 itu berbanding terbalik dengan K kayaknya posisinya kan. Nah ini jadi lihat K itu lihat atas, jadi berbanding terbalik seperti itu. Jadi selalu rumus kalau yang satunya di atas sebagai input, maka berarti berbanding terbalik. Kalau misalkan sejajar gini ya, maka sebanding gitu. Oke, lanjut di slide berikutnya, yaitu ungkapan hukum kolom akan lebih praktis bila dinyatakan dalam bentuk simbol vektor. Kalian udah pernah dapat pelajaran, dapat kulit mata kuliah fisika 1, di situ sudah diajarkan terkait vektor ya, dikenalkan terkait vektor ya. Ingat bahwa gaya adalah besaran vektor juga, jadi berarti dia memiliki besaran maupun memiliki arah juga, ya, gitu. Dengan notasi vektor, arah dan besar gaya dapat diungkapkan sekaligus. Vektor posisi masing-masing muatan Q1 dan Q2 ya. Untuk ini ada dua rumus seperti ini ya. F21 ini berarti gaya pada muatan 2 akibat muatan Q1 gitu. Sebaliknya yang ini F12 ini berarti gaya pada muatan Q1 akibat muatan Q2. Dengan urutan angkanya di sini, indeksnya bisa dilihat. Nah, itu bedanya di situ. Nah, itu bisa dilihat dari ilustrasi gambar yang di samping ini kan. Ini seperti ini. Jadi jadi kan rumusnya kan F21 itu gaya pada muatan Q2 akibat muatan Q1. Rumusnya seperti ini. K kali Q1 kali Q2 per R kuat R R21 kuadrat. Nah, ini indeksnya ya. Seperti ini sama. Kemudian dikalikan dengan nah ini apa ini vektor, ini bagian vektor ya apa? Jadi R selisih dari jaraknya, jadi R2 min R1 per nilai mutlak R2 minus R1. Nah,
Kemudian yang F12 ya di sini, yang F12 ini adalah gaya pada muatan Q1 akibat muatan Q2, urutan indeks seperti ini. Sama dengan K Q1 kali Q2 per R12 kuadrat dikalikan dengan R1 minus R2 per harga mutlak. Ini harga mutlak ini adalah kalau di vektor, ini kan vektor ya, kan ada ditandai dengan panah nih. Jadi RR-nya ini vektor. Ini berarti kalau ada kurungnya seperti harga mutlak ini adalah panjang vektor dari hasil selisih R1 min R2. Itu juga yang ini. Oke, lanjut. Nah ini masih sama dari soal dari slide yang sebelumnya tadi. Ini F21, ini F12, rumusnya seperti ini. Bisa kita lihat di gambar di atas ini. Vektor satuan dalam arah R1 minus R2 gitu ya. Vektor R1 minus vektor R2. Itu di sini arahnya. Nah, kemudian vektor satuan dalam arah R2. Ya, vektor satuan namanya. Ini vektor satuan. Oke. Lalu bagaimana jika kedua muatan sejenis ya? Nah, kedua muatannya misalkan plus atau kedua muatannya sama-sama minus. Bagaimana juga jika kedua muatan berbeda jenis gitu. Yaitu dengan notasi vektor resultan gaya pada suatu muatan yang diakibatkan banyak muatan dapat diperoleh dengan penjumlahan vektor superposisi. Di F1 sama dengan F12 ditambah F13 ditambah F14 ditambah dan seterusnya sampai ke batas yang ditentukannya. Kemudian didapatkan di sini ya, S12 kan rumusnya seperti tadi ya, ini ya. A kali V1 V2 per R12 kuadrat kalikan dengan vektor satuannya R1 vektor R1 dikurangi vektor R2 dibagi dengan panjang vektor R1. Panjang vektor dari selisih R1 minus R2 ini. Kemudian ditambahkan dan seterusnya seperti itu. Ke batas yang ditentukan. Nah, kemudian yang sama dikeluarkan, mana yang sama, yaitu K dengan V1. Semua memiliki di setiap sukunya ini, baik suku pertama yang ini, suku kedua yang ini, suku ketiga yang ini. Itu memiliki K dan V1. Maka K dan V1 keluar dari rumus itu nanti karena sama ya, jadi bisa dikeluarkan, tapi syaratnya harus dikasih kurung buka seperti ini ya. Nanti ada kurung tutup di akhir. Nah, kemudian dari situ ini bisa disederhanakan. Nah, ini kan vektor satuan dari R1 minus vektor R2 per panjang vektor R1 panjang selisih vektor dari R1 dan R2. Ini bisa ditulis disederhanakan dengan gini. R topi, ada topinya ini vektor satuan dengan indeks 1, 2. Nah, ini vektor satuan. Dan kemudian bisa disederhanakan menjadi RIJ ini kan. Nah, RIJ-nya ya ini R12, R13, R14. Nah, setelah itu gaya total pada muatan Q1 akibat muatan lainnya ya ini. Jadi tergantung banyak muatan yang lainnya seberapa banyak terhadap Q1. Oke, lanjut di next slide. Satuan di hukum kolom. Pertama itu kan ada F dari F besar, itu adalah gaya kolom. F di sini karena kita konteksnya membahas tentang hukum kolom, maka gaya kolom khusus. Gaya kolom. Kalau
secara umum ya gaya. Di Newton itu kita bicara F-nya adalah biasanya F sama dengan M kali A, gitu kan. Satuannya adalah Newton, sama kalau di hukum Newton, di hukum Coulomb, ya, kalau gaya ya pasti satuannya adalah Newton. Kemudian atau satuan lain dari Newton itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian epsilon 0. Nih, epsilon tadi apa? Adalah konduktivitas medium dalam ruang hampa atau hampa udara. Di, tidak ada udara lah di dalamnya, vakum. Nah, satuannya apa? Satuannya untuk permitivitas medium adalah kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Ini sudah sempat disinggung di Q1, Q2 itu adalah muatan, dengan satuannya adalah kolom grup C besar. Jarak itu satuannya adalah meter, disingkat dengan grup MCU. Simbolnya adalah R kecil. Oke, kemudian notasi indeks pada gaya kolom dapat berbeda antara satu buku referensi dengan lainnya. Ya, ini berdasarkan baik-baik pengertiannya, bukan sekedar simbolnya di sini kan. Di warna kuning ini F12 atau F21 ini tidak sama seperti yang di slide sebelumnya tadi, rumusnya pun juga berbeda. Ini contoh soal, silakan nanti dipelajari ya, buat latihan. Kemudian ini juga contoh, silakan ini ada pada model atom nitrogen menurut Bohr, elektron mengorbit mengelilingi inti atau proton. Protonnya ini ya. Dengan lintasan yang dianggap lingkaran berjejaring 5,29 kali 10 pangkat 11. Nah, berapakah laju gerak elektron proton? Gitu. Elektron kan yang pinggiran warnanya merah ini kan mengelilingi sini. Berapa lajunya? Geraknya, kecepatannya gitu kan. Nah, gaya kolom antara proton dan elektron berperan sebagai gaya sentripetal. Ingat, kalau model yang lingkaran seperti ini itu pasti sentripetal, berpengaruh terhadap gaya sentripetal. Itu yang mental gitu. Ya, kecenderungan kalau berbelok seperti ini kan kecenderungan itu akan serong ke luar lintasannya dari lingkaran. Gitu. Kayak kita naik motor gitu, ataupun naik kendaraan apapun, kalau kita belok belok kiri, maka kita kecenderungan badan kita akan agak tertarik ke kanan, dan begitu sebaliknya, kalau belok ke kanan maka akan badan kita akan kecenderungan tertarik ke kiri gitu. Nah, di sini dibahas ya, jadi K kali E pangkat 2 per R kuadrat sama dengan M kali V kuadrat per R. Di sini ini mensinkronkan antara rumus gaya kolom dengan gaya Newton. Nah, ini kan M kali A, yang ini K kali Q kuadrat ya, atau E kuadrat, Q1, Q2, ini dianggapnya E lah sama, per L kuadrat, maka bisa dipindah ruaskan seperti ini kan. P sama dengan akar dari K kali E kuadrat per MR. Ini pindah ruaskan karena ada kita tadi ditanyakan adalah kecepatan atau laju. Maka akar dari K E kuadrat per MR. Atau sama dengan 2 kali 18 kali 6 meter per sekon. Itu hasilnya. Ya, selanjutnya penggunaan notasi vektor terkesan rumit ya. Namun praktis, terutama jika muatan-muatan berada pada posisi sembarang dengan muatan yang berbeda-beda.
Itu persoalan satu dimensi. Dua dimensi dengan kesimetrian, maka mungkin akan lebih mudah jika menggunakan bantuan gambar representasikan vektor. Kalau satu dimensi, dua dimensi masih mudah ya. Kalau tiga dimensi atau bahkan lebih empat dimensi itu kerepotan. Seperti ini contohnya. Kalau ini satu dimensi, ya maaf, ini dua dimensi ya. Nah ini nih yang tiga dimensi seperti ini. Kemudian sifat penting muatan listrik atau electric charge, yaitu yang pertama muatan yang berbeda jenis. Ini tarik-menarik ya. Kita bahas muatan yang sejenis akan dalam menolong. Kemudian yang kedua, muatan total yang berada dalam suatu sistem terisolasi tetap. Itu beberapa muatan. Kemudian muatan terkuantisasi, muatan elementer adalah E. Nah, 1E itu adalah kurang lebih sama dengan 1,602 kali 10 kolom. Kemudian muatan total suatu benda. Q sama dengan N kali E. N itu adalah jumlah banyaknya ya. Jumlah banyaknya muatan yang sejenis. Nah, muatan total suatu atom atau ion ditentukan oleh jumlah proton dan elektron. Ini ada gambar di samping ini. Itu ada elektron, ada proton, ada neutron. Itu di sini. Nah, di situ kalau plus itu adalah proton, kalau minus adalah elektron ya. Biasanya yang di pinggir-pinggir yang mengelilingi itu. Nah, partikel elektron itu simbolnya E atau E minus gitu, atau dengan muatannya minus E atau minus ya. Kemudian proton itu plus, neutron di tabel ini ya. Neutron itu simbolnya N dengan muatannya 0. Neutron itu dari kata netral, 0. Oke, selanjutnya kekekalan muatan. Dalam sistem fisis yang terisolasi, muatan total sistem tidak berubah. Sini kekekalan muatan. Jadi, kemudian contoh penting kekekalan muatan misalnya pada peristiwa reaksi nuklir, muatan total sebelum dan sesudah reaksi itu akan sama besar. Mungkin lebih banyak dipelajari di kimia. Nah seperti itu. Reaksi kimia, reaksi nuklir, muatan total sebelum dan sesudah itu akan sama. Nah di sini di samping gambar di samping ini ada kain sutra, ada kaca, ada gelas. Nah di sini sebelumnya nggak ada muatan, ketika didekatkan atau dikasihkan maka akan di sini muatannya minus, di sini plus akan tarik menarik karena berbeda muatannya. Oke, klasifikasi material berdasarkan sifat listrik atau kemampuan muatan listrik untuk bergerak di dalamnya. Ada istilah konduktor, non-konduktor, dan atau non-konduktor ini bisa diistilahkan insulator atau isolator. Kemudian ada lagi yang ketiga semikonduktor. Konduktor ini adalah muatan dapat bergerak bebas. Cenderungnya ya kalau bisa mengantarkan listrik benda itu. Nah, kalau non-konduktor atau insulator, muatan tidak dapat bergerak bebas. Artinya ya benda-benda yang non-konduktor itu atau insulator itu dia benda-benda yang tidak bisa mengantarkan listrik.
Kemudian semikonduktor, itu keadaan antara konduktor dan isolator, semikonduktor. Dan biasanya kalau di elektronika ini kan dipakai ya, untuk yang semikonduktor. Untuk yang apa? Misalkan bahan dari apa itu kapasitor gitu ya, kapasitor, IC, dan seterusnya. Kemudian pemanfaatan sifat atau fenomena elektrostatik, di antaranya elektrostatik paint sprayer dalam apa, paint spraying. Nah, ini mengecatkan secara elektrik. Kemudian powder coating, kemudian printer inject, kemudian fotokopi itu juga. Nah, ini adalah latihan soalnya. 4 nomor. Oke, baik. Sampai sini dahulu ya pertemuan kita di pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, ada yang diskusikan, silakan dihubungi saya via WhatsApp atau melalui kolom komentar diskusi di Learning Campus. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.